virus pandemik dan dampaknya bagi perusahaan. Wabah coronavirus atau virus SARS-CoV-2 atau singkatnya wabah COVID-19 sudah dikategorikan sebagai bencana nasional yang masuk dalam kategori wabah penyakit. Jika dilihat dari Kepres nomor 12 tahun 2020, ada 4 alasan kenapa wabah ini dikategorikan sebagai bencana nasional. Yang pertama, jumlah korban dan kerugian harta benda semakin meningkat setiap harinya. Yang kedua, cakupan wilayah yang terdampak semakin meluas. Tercatat, tertanggal 10 April, COVID-19 telah menyebar hingga ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dampak wabah COVID-19 tidak hanya dari segi kesehatan, namun juga aspek sosial ekonomi yang luas. Menurut perkiraan, 25 juta orang terancam PHK massal akibat wabah ini. Yang keempat, World Health Organization atau WHO atau Badan Kesehatan Internasional telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Lalu, apakah dampak yang dirasakan oleh perusahaan garmen terkait pandemik COVID-19 ini? Semenjak wabah ini menjalar dan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia, segera pemerintah di seluruh dunia mengambil kebijakan menutup rapat-rapat pintu negara. Kemudian melakukan pembatasan pergerakan manusia. Akibatnya, bisnis tersendat karena pergerakan barang terbatas. Toko-toko dipaksa untuk tutup. Orang lebih mencari bahan pokok pangan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart, Sears, Gap, Target, dan lain sebagainya menahan bahkan menghentikan pemesanan produk-produk pakaian jadinya. Pemegang merek ternama lainnya seperti Justice, Maurices, Mace, Talbots juga sama. Ini kenapa? Karena tidak ada yang mau beli baju. Karena tidak ada yang beli, mereka putar cara supaya bisa selamat. Urutannya gini. Pertama-tama, mereka menutup toko-tokonya. Kemudian, memecat ribuan karyawannya. Langkah kemudian yang diambil adalah meng-cancel atau menahan semua order-ordernya dari pemasok. Dan yang paling ekstrim adalah menahan pembayaran yang bahkan sampai 150 hari. Bayangkan, ini mereka beli baju, terus si baju sampai ke gudang mereka. Dan mereka baru bayar 5 bulan ke depan. Kan gila, selama 5 bulan ini kita makan apa? Pemasok itu siapa? Kita semua pabrik-pabrik pakaian jadi yang mengekspor barang kita ke mereka. Oke lah, mulanya kita coba ngertiin dengan berkirim surat kepada pemasok bahan baku kain supaya bisa menyesuaikan pembayaran dengan apa yang diminta oleh buyer-buyer tersebut. Tetapi ketika pemasok bahan baku kain menolak untuk dibayar dengan skema pembayaran yang kita inginkan, kita bisa apa? Gak ada bahan baku, berarti gak ada barang yang diproduksi. Gak ada barang yang bisa diproduksi, berarti gak ada barang yang bisa dijual. Gak ada barang yang bisa dijual, artinya gak ada pemasukan untuk perusahaan. Gak ada pemasukan untuk perusahaan, ini berarti kita kesulitan untuk membayar gaji karyawan. Sudah paham kan? Bahwa di industri garmen sekitar 70% dari pendapatan itu untuk membayar gaji karyawan. Sisanya bagi-bagi antara biaya produksi yang lain seperti pemakaian energi, bahan baku, transportasi, dan lain-lain. Dan kemudian baru diambil sedikit untungnya. Menurut pendapat saya, sebenarnya perusahaan menjadi pihak yang paling disudutkan dalam hal ini.
Di satu sisi, perusahaan mempunyai tanggungan agar tetap bisa hidup dan menghidupi karyawannya. Sisi yang lain, perusahaan tidak memiliki daya upaya dikarenakan kondisi saat ini. Ini benar-benar dilema, ibarat makan buah si malakama. Mudah-mudahan cepat berlalu, dan mudah-mudahan kita bisa survive dalam krisis ini. Semoga.